Besok. Besok. Wakaf. Bedi. Ya. Ini rumah ini. Iya. Yang saya hormati Kandidator beserta tim, yang saya hormati Pak Kasubag Humas, yang kami hormati dan seluruh rekan-rekan awak media. Pada sore hari ini kami dari Polres Bungo mengadakan press release tentang pengungkapan perkara penipuan, yaitu pasal 378 junto 55 KUHP dengan laporan polisi B nomor 66 Romawi 2020 SPKP Res Bungo tanggal 12 Juni 2020 dengan tindak-tindak penipuan sesuai pasal yang saya sampaikan tadi, pasal 378 junto 55 KUHP, di mana untuk pelapor atas nama Insinyur Ali bin Abdullah almarhum waktu kejadian pada bulan Desember tahun 2018, di mana TKP-nya berada di rumah pelapor juga atau korban sendiri dengan saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan ada sekitar 10 orang, yaitu dari KPU Provinsi sebanyak 2 orang, KPU Kabupaten Bungo 2 orang, dan saksi terkait dengan perkara ini sebanyak 6 orang. Tersangka sudah kita tetapkan sebanyak 2 orang ada di belakang kita ini, di mana tersangka ini memiliki peran masing-masing dengan identitas tersangka, yaitu Saudara Muskal SPD bin Muslim, waktu itu menjabat sebagai Komisioner KPU dengan jabatan sebagai Ketua Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, jabatannya sebagai Komisioner. Dan juga satu lagi tersangka bersama Suharmanto alias Herman bin Almarhum Gatot Soekarto, pekerjaan swasta, di mana terus terlibat juga dalam perbuatan ini. Dan barang bukti yang sudah kita banyak di sini ada, sudah tergambar semua dokumen-dokumen yang ada, sudah kita lakukan penyitaan. Nah, ini kita mengingat untuk modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu sekitar bulan Desember tahun 2018 ya, 2018, yaitu sebelum adanya presentasi atau pelaksanaan Pilpres maupun Pileg tahun 2018 bulan Desember, akhir dari tahun 2018, Saudara Ali membawa anaknya berobat kepada Saudara Suharmanto, salah satu pelaku di sini, untuk berobat, di mana Saudara Suharmanto termasuk tokoh spiritual juga, pengobatan juga, sambil menyampaikan bahwa Saudara Ali ini mencalonkan diri jadi calon legislatif. Di pembicaraan tersebut, Saudara Hermanto menjelaskan bahwa Saudara Hermanto kenal dengan salah satu komisioner KPU di Kabupaten Bungo yang bisa membantu untuk meloloskan. Ya, jadi dari Hermanto menawari kepada Saudara Ali, sehingga tergerak Saudara Ali untuk mengikuti anjuran tersebut, sehingga hanya bertemu dengan Saudara Muskal bahwa akan menjanjikan sekitar 14.000 suara, yang dimana berita tersebut sudah viral di media sosial waktu itu. Dari hasil penyidikan penyidik, kenapa kita menetapkan pasal 338 bukan pasal di mana waktu itu Saudara Muskal adalah sebagai komisioner KPU, kita tidak menaruh pasal penyuapan karena ini murni penipuan, karena ada unsur kata bohongnya, janji-janji ada di situ, di pengurusannya ada, di mana Saudara Muskal tidak menggunakan kewenangannya, di mana jabatannya sebagai Ketua Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM, tidak dia hanya menjanjikan saja surat suara sebanyak 14 suara supaya dia bisa duduk di legislatif Kabupaten Bungo. Ternyata pada nyatanya tidak jadi, dan uang yang sudah diserahkan oleh Saudara
Ali sebagai korban sebanyak 332, dan itu tidak semuanya diterima oleh saudara Muspal melalui saudara Hermanto juga. Jadi dari kesimpulan ini kita menerapkan pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 dan 1E KUH pidana dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun. Khusus pasal kita terapkan adalah pasal pengecualian, di mana pasal yang di bawah 5 tahun termasuk pasal pengecualian bisa dilakukan penahanan. Oke, sekian ada pertanyaan dari rekan-rekan sesuai dengan perjanjian, di mana setelah janji itu meleset, mereka membuat perjanjian antara saudara Muspal dengan saudara Insinyur Ali untuk mengganti dana yang sudah dikeluarkan, yang sudah viral di media sosial. Ini sudah kita dapatkan, di mana pembayaran melalui tahap-tahap untuk mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh Insinyur Ali sebagai korban. Uang itu langsung ke rekening Muspal apa melalui Herman juga, Bang? Banyak juga, ada melalui Herman juga, ada juga langsung ke Muspal. Dan sebagian ini sudah ada, kita ada rekening korannya juga, dapat ini, ada yang di transfer, ada juga dalam bentuk taksi, ada cash. Jadi yang sudah diterima dari saudara Muspal ada sebanyak 180 juta, sisanya di saudara Hermanto. Oke, Pak. Jadi waktu itu dia bicarakan masalah tadi, kita sudah langsung saya tolak. Saya tidak mau berkomunikasi di rumah masalah karet yang di kantor tidak positif. Jadi ya tidak ada saya yang menghubungi Pak Ali, tidak ada saya menghubungi Pak Ali. Dana yang Bapak terima dari Pak Ali itu apa itu dana-dananya? Dananya sudah kita salurkan Pak ke PKH tadi, dan itu ada BPK yang mau menyelenggarakan. Apakah memang Pak Ali memang khusus untuk PKH? Ada PKH, ada bantuan. Ya, enggak, maksudnya Pak Ali memang untuk PKH itu. Suara Harapan Pak Ali untuk PKH. Sedangkan Pak Ali meminta bantuan dari Pak Herman untuk supaya dapat suara. Iya, betul. Iya. Oke, Suara terima kasih. PKH, Pak. Oke. Di dana yang kita punya, Pak, kita kali dapat. Bang, 150 terima langsung apa dari orang lain? Itu terima lah dari Pak Herman. Dia datang ke rumah saya, mengambil uang itu malah disebarkan ke bawah, kemudian ke PKH sampai yang lain juga. Pakai pribadi Bapak? 180 juta. Apa Pak? Pakai pribadi. Pakai pribadi Bapak. Sisanya Misalnya? sekitar 75 itu akan kita salurkan juga Pak. Tapi karena terputus,